Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Langit mulai berwarna jingga ketika Rina berjalan pulang dari sekolah. Gadis kecil berusia 8 tahun itu menggenggam erat tasnya, melewati gang sempit yang mengarah ke rumahnya. Seperti biasa, ia harus melewati pasar tradisional lebih dulu. Bau ikan asin, rempah-rempah, dan tanah basah bercampur menjadi satu di udara saat melintasi deretan warung yang mulai tutup. Telinganya menangkap suara lirih dari dekat tumpukan sampah. Miau, miau. Rina menoleh. Di sudut yang sedikit gelap, di antara tumpukan kardus dan plastik bekas, ada seekor kucing kecil. Tubuhnya kotor, bulunya kusut, dan ada luka di kakinya. Kucing itu tampak gemetar. Matanya besar menatap Rina dengan lemah. Ih, kasihan banget kamu, gumam Rina sambil berjongkok. Kucing itu tidak lari, justru mengeong lagi, seakan meminta tolong. Rina menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Ia tahu ibunya tidak suka hewan, apalagi kucing. Tapi, melihat kucing kecil itu dalam kondisi seperti ini, hatinya tidak tega. Pelan-pelan, ia membuka tas sekolahnya. Aku bawa kamu pulang, tapi jangan berisik ya, bisiknya. Kucing itu lemah, tidak banyak bergerak, ketika Rina dengan hati-hati mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam tas. Saat ia berdiri, seorang tukang sayur yang sedang membereskan dagangannya sempat melirik. Bawa apaan, Duk? Tanya si tukang sayur penasaran. Rina gugup. Nggak ada apa-apa, Pak. Hehe, jawabnya sambil menutup resleting tasnya sedikit lagi. Dengan cepat, ia berjalan menjauh sebelum ada yang curiga. Dalam hatinya, ia berharap ibunya tidak akan tahu soal kucing kecil ini. Ia menekan tasnya dengan lembut, merasakan gerakan kecil di dalamnya. Tenang ya, nanti aku rawat kamu, bisiknya. Rina tidak sadar, hari itu akan menjadi awal dari persahabatan terindah dan tersedih dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, Rina langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia membuka tasnya perlahan, takut kucing kecil di dalamnya akan ketakutan. Miau. Rina tersenyum. Kucing itu menggeliat lemah, lalu mengedipkan matanya ke arah Rina. Mulai sekarang, kamu namanya Mochi ya, bisiknya sambil mengelus kepala kucing kecil itu. Mochi mengeong pelan. Sialah si tujuh. Rina mengambil kain bekas dari dalam lemari dan membuat tempat tidur kecil untuk Mochi di sudut ruangan, tepat di belakang lemari. Ia lalu pergi ke dapur dengan hati-hati, memastikan ibunya tidak melihatnya. Dengan cepat, ia mengambil beberapa sendok nasi dan sedikit ikan asin dari piring sisa makan siang. Di kamar, Rina menyuapi Mochi perlahan. Pelan-pelan, Mochi, ini enak kok, katanya sambil tersenyum. Mochi makan dengan lahap, meskipun sesekali masih terlihat lemah. Setelah kenyang, Rina mengambil kain bersih yang ia basahi dengan air hangat, lalu membersihkan tubuh Mochi dengan hati-hati. Luka di kakinya masih terlihat merah, tapi tidak berdarah lagi. Setiap hari, Rina melakukan rutinitasnya. Sepulang sekolah, ia langsung masuk kamar untuk memberi makan dan merawat Mochi. Ia berbicara dengan kucing kecil itu seolah Mochi bisa mengerti semua ceritanya. Mochi, tadi di sekolah aku dimarahin bu guru gara-gara lupa ngerjain PR. Untung gak disuruh berdiri di depan kelas. Hehe, ceritanya sambil mengelus kepala Mochi. Mochi mengeong pelan, lalu meringkuk di pangkuan Rina. Hari-hari berlalu, Mochi semakin sehat. Luka di kakinya mulai sembuh, dan bulunya yang dulu kotor dan kusut, kini lebih bersih dan lembut. Mochi juga mulai lebih aktif, sesekali berlari kecil di dalam kamar. Setiap malam, saat ibunya sudah tidur, Rina membiarkan Mochi keluar dari balik lemari. Kucing itu melompat-lompat kecil di kasur, lalu tidur di pangkuan Rina. Kamu nggak boleh ketahuan ibu, ya, nanti kamu diusir, bisik Rina sambil mengelus kepala Mochi. Mochi mengeong pelan, lalu menutup matanya. Rina tersenyum. Ia merasa memiliki teman yang benar-benar mengerti dirinya. Yang tidak ia tahu, kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Beberapa minggu berlalu, Rina semakin terbiasa dengan rutinitas barunya. Pulang sekolah, memberi makan Mochi, lalu bermain diam-diam di dalam kamar. Ia sudah sangat berhati-hati, tapi tetap saja ada hal-hal kecil yang mulai membuat ibunya curiga. Suatu sore, ketika sedang menjahit di ruang tamu, ibu tiba-tiba memanggil Rina. Rina, sini sebentar. Suara ibu terdengar tegas.
Rina yang sedang memberi makan mochi di belakang lemari langsung terkejut. Dengan cepat, ia merapikan nasi dan ikan yang tercecer di lantai, lalu berlari keluar kamar. "Iya, Bu," tanyanya, berusaha terlihat biasa saja. Ibu mengangkat sendok yang berisi nasi. "Kamu tadi ambil nasi ya? Kenapa nasi di magic jar cepat habis? Ibu masak segini biasanya cukup buat kita berdua sampai malam." Jantung Rina berdebar. Ia menelan ludah, berpikir keras mencari alasan. Rina tadi lapar banget, Bu, jadi nambah," jawabnya cepat. Ibu mengernyit. "Tapi ikan asin juga berkurang. Banyak. Jangan-jangan kamu buang-buang makanan?" "Enggak, Bu, Rina makan semua." "Beneran?" Rina berusaha tersenyum, meskipun hatinya gelisah. Ibu masih menatapnya curiga, tapi akhirnya menghela napas. "Ya sudah, kalau lapar bilang. Jangan nyuri-nyuri makan gitu, nanti sakit perut." Rina mengangguk cepat. Malam harinya, ia kembali ke kamar dan memeluk Mochi yang sedang menggeliat malas di sudut ruangan. "Kamu bikin aku hampir ketahuan, Mochi." "Habis, makannya lahap banget sih," bisiknya sambil mengelus kepala kucing kecil itu. Mochi mengeong pelan, lalu menggigit jari Rina dengan lembut. Tapi bukan cuma makanan yang membuat ibu curiga. Suatu siang, saat sedang menyapu lantai rumah, ibu menemukan sesuatu yang membuatnya terhenti. Beberapa helai bulu putih halus berserakan di dekat pintu kamar. "Rina," ibu mengernyitkan dahi. Ia mengambil satu helai bulu itu dan memperhatikannya. "Bulu apa ini?" gumamnya. Tanpa pikir panjang, ibu mendorong pintu kamar Rina. Saat itu, Rina sedang bermain dengan Mochi di atas kasur. Kucing kecil itu melompat-lompat, berusaha menangkap ujung selimut yang digerakkan oleh Rina. Tiba-tiba, suara gagang pintu diputar. "Rina, ibu masuk ya?" Jantung Rina hampir copot. Dengan cepat, ia meraih Mochi dan menyelipkannya ke belakang lemari. "Bruk," ibu masuk dan langsung menyapu pandangannya ke seluruh kamar. "Kamu ngapain?" tanyanya curiga. Rina berusaha tersenyum, meskipun keringat dingin mulai mengalir di lehernya. "Nggak ngapa-ngapain, Bu. Lagi beresin kasur," jawabnya cepat. Ibu menatapnya tajam, lalu berjalan ke tengah kamar. "Kok kayak ada yang gerak tadi?" Rina menahan napas. Ia mencengkeram ujung selimutnya kuat-kuat. Seakan tahu sedang dalam bahaya, Mochi diam di balik lemari, tidak bergerak sedikit pun. Ibu mengedarkan pandangan sekali lagi, lalu menghela napas. "Ya sudah, jangan berantakan kamarnya," katanya sebelum keluar dan menutup pintu. Begitu ibu pergi, Rina langsung berjongkok dan menarik Mochi dari persembunyiannya. "Hampir aja, Mochi. Kamu nggak boleh bersuara, ngerti?" bisiknya sambil mengelus kepala kucing itu. Mochi mengeong pelan, seolah paham bahwa ia harus lebih hati-hati. Sejak hari itu, Rina semakin waspada. Ia memastikan tidak ada makanan tercecer, tidak ada bulu yang tertinggal, dan tidak membiarkan Mochi keluar dari persembunyiannya kecuali saat malam tiba. Ia pikir kalau lebih hati-hati, ibu tidak akan pernah tahu, tapi ia salah. Hari itu, Rina pulang sekolah dengan hati gembira. Ia membawa sisa ikan pindang dari bekal makan siangnya, sengaja disisihkan untuk Mochi. Begitu sampai di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Seperti biasa, ia meletakkan tasnya, lalu berjalan ke sudut belakang lemari tempat Mochi biasa bersembunyi. "Mochi, aku pulang," panggilnya pelan, tidak ada suara. Rina mengernyit. Biasanya, Mochi akan langsung mengeong atau keluar dengan ekornya bergoyang-goyang. Ia menunduk dan mengintip ke balik lemari. "Kosong, Mochi," panggilnya lagi. Kali ini lebih keras. Rina mulai panik. Ia membongkar selimut, melihat di bawah meja, di dalam lemari, bahkan di bawah kasur. Tapi tidak ada tanda-tanda Mochi. Jantungnya berdegup kencang tanpa pikir panjang. Ia berlari keluar kamar dan menuju dapur, tempat ibunya sedang mencuci piring. "Bu, lihat Mochi nggak?" tanyanya dengan napas terengah-engah. Ibu menoleh sekilas dengan wajah datar. "Oh, kucing itu udah ibu buang tadi pagi," jawabnya santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Rina terdiam. Bibirnya bergetar. Apa? Ibu nggak mau ada kucing di rumah. Jadi ibu buang aja ke pasar, biar cari makan sendiri, lanjut ibunya sambil kembali mencuci piring. Dunia Rina seakan runtuh. Air matanya langsung menggenang. "Kenapa, Bu? Kenapa dibuang?" "Itu Mochi," jeritnya. Ibu menghela napas panjang dan menatap Rina dengan kesal. "Rina,
kita ini udah susah. Jangan tambah repot dengan ngurusin kucing. Lagian ibu gak suka rumah jadi bau dan kotor, katanya dengan nada tegas. Rina tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Kepalanya penuh dengan satu hal. Mochi sendirian di luar sana. Mungkin ketakutan, kelaparan, atau lebih buruk lagi tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Tanpa pikir panjang, Rina berlari keluar rumah. "Rina, mau kemana kamu?" teriak ibu. Tapi Rina tidak peduli. Ia berlari sekencang mungkin ke arah pasar. Air matanya terus mengalir di pipinya. Sepanjang jalan, ia memanggil-manggil nama Mochi dengan suara gemetar. "Mochi, Mochi, di mana? Mochi, pulang! Ya, jangan pergi!" Suaranya serak, dadanya sesak. Sampai di pasar, ia menyisir setiap sudut. Dekat tempat sampah, di bawah meja pedagang, di gang-gang kecil. Tapi tidak ada Mochi. Langit mulai gelap, dan Rina masih berjalan dengan kaki gemetar, berharap menemukan sahabat kecilnya. Tapi Mochi tidak ada. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina merasa benar-benar sendirian. Langit mulai berubah warna menjadi jingga keunguan. Rina masih berjalan di sekitar pasar dengan kaki lelah dan napas tersengal. Bajunya basah oleh keringat dan matanya sudah sembab karena terlalu banyak menangis. "Mochi, Mochi, di mana kamu?" Suaranya mulai serak. Ia menunduk, mengintip ke bawah meja pedagang yang sudah tutup. Ia memeriksa celah-celah gang kecil di belakang pasar, bahkan melihat ketumpukan kardus di dekat tempat sampah tempat ia pertama kali menemukan Mochi. Tidak ada. Rina menggigit bibirnya, menahan tangis yang ingin pecah lagi. Di sepanjang jalan, ia bertanya kepada beberapa orang. "Pak, lihat kucing kecil warna putih nggak?" tanyanya kepada tukang sayur. Si bapak hanya menggeleng. "Bu, ada kucing kecil lewat sini tadi?" tanyanya lagi pada ibu penjual gorengan. "Kucing? Banyak, nduk. Tapi ibu nggak tahu yang mana," jawabnya sambil mengangkat bahu. Rina menggigit bibirnya. Ia tidak menyerah. Ia menyusuri gang dekat rumahnya, melihat ke bawah trotoar, ke halaman rumah orang, bahkan ke dalam got. Hasilnya sama. Mochi tidak ada di mana-mana. Malam itu, Rina pulang dengan langkah gontai. Begitu membuka pintu, ibunya langsung menatapnya tajam. "Dari mana kamu? Udah malam." "Ibu udah bilang, nggak usah cari kucing itu lagi." Suara ibunya terdengar kesal. Rina tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewati ibunya dengan wajah pucat dan mata yang hampir tidak bisa terbuka karena terlalu banyak menangis. Di kamar, ia langsung menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Tangannya meraba ke sudut di belakang lemari, tempat Mochi biasa tidur, kosong. Rina menutup wajahnya dengan bantal dan menangis dalam diam. Selama ini, Mochi adalah satu-satunya teman yang selalu ada untuknya. Mochi mendengarkan semua ceritanya, tidur di pangkuannya, dan menghangatkannya saat malam. Sekarang, Mochi sudah tidak ada, entah tersesat, kelaparan, atau Rina tidak sanggup membayangkan kemungkinan terburuknya. Malam itu, ia terjaga dalam keheningan. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Ia berharap besok semuanya akan berbeda. Bahwa besok, Mochi akan muncul di depan rumah dan mengeong minta masuk. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu harapan itu mungkin sia-sia. Sudah beberapa hari berlalu sejak Mochi menghilang. Sejak saat itu, Rina menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi bersemangat sepulang sekolah, tidak lagi menyisihkan makanan seperti dulu, dan tidak lagi bercerita sendiri di kamar. Namun, setiap kali melewati jalan dekat pasar, matanya selalu mencari sosok kecil berbulu putih yang sangat ia rindukan. Hari itu, seperti biasa, Rina berjalan pulang melewati pasar. Langkahnya lambat, kepalanya menunduk, dan hatinya masih dipenuhi harapan kecil bahwa Mochi mungkin masih ada di sekitar. Namun tiba-tiba, di pinggir jalan yang berdebu, matanya menangkap sesuatu. Tubuh mungil berbulu putih. Rina terhenti, jantungnya berdebar kencang saat ia melangkah mendekat. Semakin dekat, napasnya tercekat. Itu Mochi. Mochi tergeletak diam di tepi jalan. Tubuhnya kotor dan bulunya berantakan. Ada sedikit darah di sekitar mulutnya. Emosi. Suara Rina nyaris tidak keluar. Lututnya lemas, dan ia jatuh berlutut di samping tubuh kecil itu. Tengen, cemet. Ia mengangkat Mochi ke dalam pelukannya. Dingin, tidak ada gerakan, tidak ada suara mengeong pelan yang biasa ia dengar. Air mata Rina langsung jatuh, membasahi kepala kecil Mochi. Seorang pedagang yang melihatnya mendekat dengan ekspresi iba.
Kucing itu ketabrak tadi pagi, Induk. Kayaknya mau nyebrang jalan, terus mobil lewat. Kasihan, langsung gak bangun lagi, katanya pelan. Rina menggigit bibirnya, mencoba menahan isakan, tapi gagal. Mochi, maafin aku, bisiknya sambil memeluk tubuh kucing kecilnya erat-erat. Ia merasa bersalah. Kalau saja ia bisa melindungi Mochi lebih baik. Kalau saja ia bisa membawa Mochi pergi, jauh sebelum ibunya membuangnya tapi sekerong. Semua sudah terlambat. Air matanya terus mengalir, membasahi bulu putih Mochi yang dulu selalu terasa hangat. Sekarang, tubuh itu hanya dingin dan kaku. Rina tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menangis, memeluk sahabat kecilnya yang kini sudah pergi untuk selamanya. Sore itu, dengan mata sembab dan tubuh lelah, Rina menggali tanah di halaman belakang rumah. Tangannya kecil, tapi ia terus menggali dengan penuh kesabaran. Meskipun air matanya terus menetes di sampingnya, terbungkus kain kecil, tubuh mungil. Mochi berbaring diam, tidak akan bangun lagi. Ibu hanya mengamati dari jauh, tanpa berkata apa-apa. Setelah lubang cukup dalam, Rina meletakkan Mochi dengan hati-hati. Ia menatap sahabat kecilnya untuk terakhir kali, mengelus kepala yang dulu selalu mengiong manja padanya. Mochi, maaf ya, aku janji gak akan melupakanmu, bisiknya dengan suara gemetar. Lalu, dengan hati yang berat, ia mulai menimbun tanah. Setiap sekop tanah yang ia jatuhkan, semakin terasa nyata bahwa Mochi benar-benar sudah pergi saat gundukan tanah kecil itu selesai. Rina menaruh batu di atasnya sebagai tanda, lalu ia duduk diam, menatap kuburan kecil itu dengan tatapan kosong. Hari itu, Rina menjadi lebih pendiam. Ia jarang berbicara dengan ibunya. Setiap kali melihat sudut kamar tempat Mochi biasa bersembunyi, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ibu sempat beberapa kali mencoba berbicara dengannya, tetapi Rina tidak ingin mendengar. Baginya, ibunya adalah orang yang telah membuang sahabat terbaiknya. Malam-malam terasa lebih sepi, tanpa suara mengeong kecil. Tidak ada lagi Mochi yang melompat ke kasurnya, atau menggigit jari tangannya dengan lembut. Namun, meskipun Mochi sudah tidak ada, kenangannya tetap hidup dalam hati Rina. Setiap kali ia melihat kucing liar di jalan, ia teringat tatapan Mochi, tatapan penuh kasih sayang, meskipun dulu ia hanya seekor kucing kecil yang terlantar. Dan di saat itulah, Rina membuat janji dalam hatinya. Kalau aku sudah besar nanti, kalau aku punya rumah sendiri, aku gak akan membiarkan kucing-kucing lain bernasib seperti Mochi. Aku akan merawat mereka. Aku akan menyayangi mereka. Aku gak akan biarkan mereka sendirian. Mochi mungkin sudah pergi, tapi rasa sayangnya tetap ada selamanya. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komentarkan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.